kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Kita bertemu lagi ya pada pembelajaran kali ini, yaitu pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian telinga dan fungsinya, bagaimana cara merawatnya, dan bagaimana proses bunyi terdengar oleh telinga kita. Nah, sekarang kalian simak videonya dengan baik ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1 yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Di sini kita akan belajar tentang indera pendengaran, khususnya yaitu bagian-bagian telinga dan fungsinya. Nah, bagian-bagian telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian luar yaitu ada daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Kemudian telinga bagian tengah yaitu ada gendang telinga, ada tulang telinga atau tulang pendengaran. Nah, di sini ada 3 tulang, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Dan di telinga tengah juga ada saluran Eustachius. Kemudian kita lanjut ke telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam ini terdapat 3 saluran setengah lingkaran. Di sini ya ada 3. Kemudian ada rumah siput atau disebut juga dengan koklea. Nah, kenapa disebut dengan rumah siput? Karena koklea ini bentuknya seperti rumah siput. Nah, ada juga yaitu saraf ke ini, sebelah koklea ini ada saraf, sambungan saraf ke otak ya. Lanjut yaitu ke fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu fungsi dari daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga berfungsi untuk menangkap dan mengumpulkan gelombang bunyi. Ya, kemudian ada juga gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Ya, kemudian ada juga yaitu tulang pendengar atau tulang landasan, tulang martil, dan tulang sanggurdi berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi dari telinga luar ke telinga dalam. Di sini juga ada saluran Eustachius, berfungsi untuk mengatur keseimbangan tekanan udara. Ya. Kemudian ada juga tiga saluran setengah lingkaran. Di sini, ini 1, 2, 3 berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kemudian ada juga saluran rumah siput atau koklea berfungsi untuk menerima getaran bunyi atau suara yang diterima dari telinga tengah. Bagaimana sih cara merawat telinga? Ada beberapa tips untuk merawat telinga, yaitu yang pertama, membersihkan telinga secara teratur dengan cara yang benar. Nah, jadi agar telinga kita bersih, maka kita
harus membersihkan telinga secara teratur. Kemudian yang kedua, yaitu hindari mengorek-ngorek telinga ya. Karena jika mengorek-ngorek telinga terlalu dalam akan terjadi infeksi. Kemudian yang ketiga yaitu periksa telinga ke dokter THT jika telinga terganggu. Jadi ketika telinga kita terganggu, maka segeralah periksa telinga kita ke dokter THT telinga. Kemudian yaitu yang keempat, bila ada suara yang keras atau memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga kita agar gendang telinga kita tidak rusak. Mengapa demikian? Karena telinga manusia itu hanya mampu menerima bunyi dengan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz ya. Jadi jika ada suara yang keras ya, suara yang melebihi frekuensi 20.000 Hz tersebut, maka lubang telinga akan terganggu ya. Jadi alangkah baiknya jika ada suara yang keras memekakan telinga, segera tutup kedua lubang telinga. Misalkan kita mendengarkan musik dengan keras, atau kita mendengar suara kereta gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian berikut ini cara kerja telinga. Nah, bagaimana sih cara kerja telinga bunyi sampai ke telinga kita? Yang pertama yaitu melalui proses sumber bunyi. Ya, sumber bunyi itu banyak ya. Sumber bunyi dapat mengeluarkan getaran. Kemudian daun telinga kita menangkap gelombang bunyi tersebut ya. Nah, gelombang bunyi kemudian merambat melalui liang telinga. Nah, dari liang telinga, gelombang bunyi tersebut menggetarkan gendang telinga. Nah, dari gendang telinga kemudian getaran tersebut menggetarkan 3 tulang pendengar. Ya, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, dari 3 tulang pendengar tersebut, kemudian getaran tersebut ditangkap oleh koklea. Kemudian dari koklea tersebut mengirimkan ke saraf pendengaran. Nah, dari saraf pendengaran kemudian mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Nah, kemudian otak menerjemahkan dari rangsangan bunyi tersebut sehingga menjadi bunyi atau suara bisa didengar ya. Nah, berikut video cara kerja telinga kita. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai besi putlah. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval,
Cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Nah, begitulah proses bunyi terdengar di telinga kita ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Semoga kalian semua dapat memahaminya. Dan jangan lupa nanti kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Semoga kalian dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.